Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalita Kusumawardani. Perkenalkan, nama saya Yasa Talia. Materi yang pertama, secara umum sumber dana perbankan bisa dibedakan menjadi dana. Dana pihak pertama berasal dari modal bank, merupakan modal disetor dari para pemegang saham. Secara umum, sumber pendanaan ini sendiri terdiri dari modal yang disetor oleh pemegang saham. Yang kedua, ada cadangan laba bank yang tidak dibagi kepada pemegang sahamnya. Yang ketiga, ada laba ditahan bank. Laba yang belum dibagikan kepada pemegang saham pada tahun yang bersangkutan. Keuntungan dari pengguna sumber dana sendiri adalah bank tidak dibebani dengan biaya dana atau kewajiban membayar bunga atau bagi hasil. Lalu ada dana pihak kedua. Sumber dana seperti ini berbiaya dana relatif lebih mahal dan sifatnya jangka pendek. Dana ini dapat diperoleh dari yang pertama ada fasilitas likuiditas intrahari bagi bank umum bagi konvensional dan syariah. Bila bank mengalami kesulitan pendanaan, dapat mengajukan permohonan fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Indonesia dengan syarat memiliki rasio modal minimal 8% dan sesuai dengan profil rasio bank. Yang kedua ada pasar uang antar bank atau interbank call money market. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, bank melakukan transaksi pinjam-meminjam dana antar satu bank dengan bank lainnya. Selanjutnya ada dana pihak ketiga. Sumber pendanaan lainnya adalah dana pihak ketiga atau DPK, merupakan sumber pendanaan yang penting bagi bank. DPK ini bersumber dari masyarakat, baik perorangan atau perusahaan yang menyimpan dana di bank berbentuk. Yang pertama ada produk giro, yang kedua ada produk tabungan, yang ketiga ada produk deposito. Ketiga jenis produk simpanan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dan masyarakat dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, produk giro menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan bahwa giro adalah salah satu bentuk simpanan di mana nasabah bila ingin menarik dananya harus memakai cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara transfer antar rekening di bank yang sama. Dana pada rekening giro dapat ditarik setiap saat dalam sehari selama dana yang tersedia masih cukup dan memenuhi syarat yang ditetapkan bank. Selanjutnya ada beberapa cara alternatif bila nasabah ingin menarik dana dari rekening giro. Yang pertama ada cek. Secara hukum, ketika hendak menarik dananya, nasabah akan memberikan surat perintah bayar tanpa syarat atau cek pada bank di mana nasabah membuka rekening giro tersebut. Cek juga memiliki batas waktu pengunjukan dan kadaluarsa. Yang pertama, pemegang cek memiliki batas waktu untuk pengunjukan cek selama maksimal 70 hari sejak tanggal penarikan cek. Yang kedua, sedangkan cek akan kadaluarsa terhitung sejak 6 bulan berakhirnya batas waktu pengunjukan. Yang kedua, ada bilet giro. Selain cek, nasabah juga bisa memiliki bilet giro sebagai sarana penarikan dana dari rekening giro. Bilet giro adalah surat perintah pada bank dari pemilik rekening giro untuk memindah bukukan uang sejumlah tertentu dari rekeningnya ke rekening pihak penerima pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Yang kedua, ada corporate internet banking. Layanan ini memudahkan nasabah sebagai pemilik rekening giro melakukan berbagai macam transaksi. Dengan menggunakan corporate internet banking, nasabah dapat menghemat waktu atau sumber daya khususnya untuk transaksi yang bersifat rutin. Layanan ini tidak diberikan serta-merta kepada pemilik rekening giro, namun harus diajukan permohonan kepada pihak bank. Kemudian nasabah akan mendapatkan token, yaitu alat pengaman yang menghasilkan susunan kombinasi angka yang selalu berubah-ubah atau dynamic PIN. Nasabah harus mengakses melalui internet untuk dapat mengakses layanan corporate internet banking. Selanjutnya ada jenis-jenis rekening giro. Yang pertama ada giro swasta, merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang ditujukan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan. Yang kedua ada giro pemerintah, yaitu simpanan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota dalam rupiah yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja. Selanjutnya ada produk tabungan,
Menurut UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan merupakan simpanan yang penarikan dananya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Alat penarikan tersebut adalah: 1. Buku tabungan, yang kedua ada kartu anjungan tunai mandiri atau ATM, dan yang terakhir ada internet banking. Selanjutnya ada jenis-jenis produk tabungan. Yang pertama ada tabungan biasa dan bisnis. Yang kedua ada tabungan pendidikan, yang ketiga ada tabungan anak, dan yang keempat ada tabungan bunga. Lalu ada produk deposito. Amanat UU Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa simpanan dana yang hanya dapat ditarik pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian pemilik rekening dan bank, maka simpanan tersebut disebut deposito jangka panjang. Selanjutnya ada jenis-jenis deposito. Yang pertama ada deposito berjangka, yang kedua ada sertifikat deposito, dan yang terakhir ada deposito on call.